Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yakni Olgar Lumban Gaul, Ardiwan Putra Sinaga, dan saya sendiri M. Ahlun Nazar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni kepemimpinan dalam sebuah organisasi, yang mana pertama akan dibacakan oleh rekan kami, yakni Olgar Lumban Gaul. Kepadanya disilakan. 1. Pendahuluan. Perubahan organisasi merupakan tindakan beralihnya satu organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi masa yang akan datang, yang diinginkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Suatu organisasi perlu melakukan perubahan dan melakukan kegiatannya karena lingkungan organisasi secara terus-menerus mengalami perubahan, sehingga organisasi perlu melakukan perubahan jika ingin tetap eksis dan sukses di masa mendatang. Hambatan-hambatan perubahan, yaitu yang pertama, kendala-kendala sistem keorganisasian dan kekuasaan. 2. Perbedaan-perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi yang mekanistik. 3. Kultur organisasi. 4. Norma kelompok. Dan yang kelima, pemikiran kelompok. Kepemimpinan. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan organisasi, terlebih lagi dalam menuju perubahan. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui arti pemimpinan atau leader. Hal ini disebabkan kepemimpinan dilakukan oleh seorang pemimpin dan ia mengemban tugas. B. Konsep kepemimpinan. Beragam definisi konsep kepemimpinan yang ditemukan dalam berbagai bahan pustaka yang masing-masing berbeda dalam penekanan arti, atau Richard L. Duff pada tahun 2005 mendefinisikan kepemimpinan atau leadership adalah suatu pengaruh yang berhubungan para pemimpin dan pengikut atau followers. Median Gibson yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah salah satu upaya menggunakan pengaruh untuk motivasi orang guna mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, ia mengatakan para pemimpin tahu bagaimana mempengaruhi orang dan membujuk mereka untuk suatu tuntutan pekerjaan yang tinggi. Yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan kami, yakni Ardiwan Putra Sinaga. Kepadanya disilakan. C. Konsep kepemimpinan perubahan. Pada dasar akhir ini, kepemimpinan lebih populer dengan kepemimpinan perubahan. Richard L. Duff mengatakan konsep kepemimpinan dalam suatu definisi yaitu kepemimpinan adalah merupakan suatu pengaruh hubungan antara pimpinan dengan pengikut atau follower yang bermaksud pada perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Kepemimpinan yang diperlukan untuk perubahan. 1. Mengingat pentingnya upaya perubahan organisasional di tengah lingkungan yang berubah cepat dan bahkan bersifat diskontinue, dan mengingat strategi yang krusial, bidang-bidang sasaran perubahan serta kompleks dan faktor-faktor yang merintangi upaya perubahan, maka perubahan organisasi sering tidak dapat dibiarkan secara alamiah saja. Perubahan sering kali perlu dirancang, direkayasa, dan dikelola oleh kepemimpinan yang kuat, visioner, cerdas, dan berorientasi pengembangan. Kedua, perubahan memerlukan kepemimpinan yang kuat dari segi otoritas yang dimiliki maupun dari segi kepribadian dan komitmen, karena memimpin perubahan dengan segala kompleksitas permasalahan dan hambatan memerlukan power, keyakinan, kepercayaan diri, dan keterlibatan diri yang ekstra. Seorang pemimpin tidak boleh bersifat pasif terhadap tujuan-tujuan organisasi, melainkan harus mengambil sikap aktif. Dengan begitu, ia
tidak akan mudah patah oleh hambatan dan perlawanan. Ia justru akan bergerak menghadapi tantangan perubahan yang dipandangnya sebagai batu ujian kepemimpinannya. Penutup, perubahan merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan pertumbuhan suatu organisasi. Di satu sisi faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan, dan di sisi lain perubahan dirasakan sebagai suatu kebutuhan internal. Perubahan organisasi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Apabila ada kesilapan kata dari awal hingga akhir, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat teman-teman semuanya.